Saudara-saudara yang terkasih, apa kabar siang hari ini? Baik? Aman? Aman? Nyaman? Nyaman. Betul aman, tadi saya jalan keliling-keliling sebelum ke sini, aman. Hanya banyak yang rusak di sana sini saja. Saudara-saudara yang terkasih, kemarin saya menyaksikan ada banyak orang di Jakarta, di Gatot Subroto, di depan gedung DPR RI dengan berbagai tulisan yang sangat memprihatinkan bahwa ada masalah besar di dalam negeri ini, ada kemarahan yang luar biasa. Pada saat yang sama saya ingat tahun yang lalu, persis 3 September dan 6 September, di jalan itu juga ada begitu banyak orang berkumpul. Suasananya beda. Waktu itu menyambut Paus Fransiskus, seorang yang penuh kerendahan hati dan bela rasa. Sambutan meriah dengan orang berbagai macam. Tapi kemarin saya menyaksikan banyak orang, tapi ada kemarahan, kekecewaan yang luar biasa. Karena bisa jadi ada beberapa orang yang justru oknum-oknum tertentu yang meninggikan diri, yang menyombongkan diri, hingga omong seenaknya dan membuat aturan atau kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat, membuat beban hingga makin membuat kemarahan. Makin orang meninggikan diri, makin ia direndahkan. Makin orang mampu rendah hati dan berbela rasa, makin ia ditinggikan. Kalau kita mendengarkan bacaan pertama hari ini, kalau mereka semua yang bertanggung jawab terhadap kehidupan orang banyak mengikuti apa dan mendengarkan apa yang dalam bacaan pertama, tidak akan terjadi kerusuhan, kehebohan dalam 4 hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang ingin dihormati dan dihargai, karena memang semua orang dalam dirinya sendiri sebetulnya adalah berharga di hadapan Allah. Apapun sekarang keadaannya, sosial ekonominya, politik, budaya, agamanya, karena ia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, diciptakan dengan cinta. Maka pantaslah orang menjaga kehormatan martabatnya secara pas dan pantas, yaitu dengan tahu diri dan tahu batas, hingga mampu menempatkan diri secara tepat dimanapun dan kapanpun. Orang yang menghormati dirinya dan mensyukuri penciptaannya akan hidup sesuai dengan martabat manusia dan sejalan dengan kehendak Allah yang diimani. Sayangnya ada orang yang gila hormat hingga menuntut kehormatan yang berlebihan dan menjadi angkuh karena memiliki kebanggaan yang kelewatan. Dan kita menyaksikan bagaimana keangkuhan dan kesombongan bisa mengakibatkan kerugian, kehancuran, bahkan korban nyawa. Saudara-saudari yang terkasih, kehormatan memang harus dijaga dan kebanggaan harus dipelihara, tetapi secara memadai, yaitu dengan pas dan pantas sesuai dengan martabat manusia. Jangan sampai kehormatan dan kebanggaan mengorbankan martabat atau hidup sesama. Bacaan pertama hari ini mengingatkan kembali bagaimana kerendahan hati menjadi ukuran kebesaran seseorang yang sejati. Kalau ingin menjadi besar, dihormati, dihargai, bahkan dicintai, sejauh mana ia bisa rendah hati hingga bisa berbela rasa kepada sesama. Maka Yesus melanjutkan perumpamaannya itu dengan orang yang mencari kedudukan di dalam undangan, yang dilanjutkan juga dengan mengundang orang-orang yang tidak mungkin membalasnya. Orang yang rendah hati bisa dengan mudah berbela rasa.
Ketika seseorang tidak rendah hati, memegang kekuasaan, memegang jabatan, memiliki kekayaan, atau memiliki sesuatu yang diandalkan secara manusiawi dalam kehidupan masyarakat, sangat sulit untuk melakukan tindakan-tindakan yang memihak dan berbela rasa. Kita ingat peristiwa pada tanggal 17 Desember 2016. Paus Fransiskus merayakan ulang tahun ke-80, ulang tahun istimewa. Apa yang dilakukan untuk ulang tahun istimewanya? Padahal ada begitu banyak orang ingin datang, menjumpai, menyalami. Banyak juga pejabat yang tidak berhasil. Tapi ternyata pada hari itu Paus Fransiskus mengundang para gelandangan, 8 gelandangan di Roma untuk misa pagi bersama di kapelnya, dan setelah itu makan pagi bersama. Siapakah tunawisma bagi Paus Fransiskus? Ia adalah manusia. Ia adalah berkat yang Tuhan kirim, di mana ia bisa berbuat baik dan menemukan Tuhan dalam diri. Mereka tidak bisa membalas, mengundang, memberikan apa yang diberikan Paus Fransiskus, tetapi mereka menjadi berkat yang luar biasa, lebih daripada makanan yang disajikan oleh Paus Fransiskus. Kita bersyukur juga bahwa ada orang yang merayakan ulang tahunnya dengan mengundang sahabat dan kerabatnya, adalah wajar. Mana mungkin orang biasa mengundang tiba-tiba gelandangan dan orang yang tidak dikenal. Tetapi walau ia tidak mengundang gelandangan seperti Paus Fransiskus, tetapi mungkin menyisihkan sebagian dananya untuk berbagi dengan anak-anak di panti asuhan dan panti ureda. Ada juga orang yang untuk pestanya ulang tahun tidak mengundang siapapun, tetapi membagikan makanan kepada mereka yang sedang berjuang mencari makanan di tepi jalan. Ada kerendahan hati, ada juga bela rasa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menceritakan satu perumpamaan yang berkaitan dengan pentingnya orang menyadari kehormatan dirinya sebagai pribadi yang diciptakan Allah, hingga bisa menaruh hormat pada sesamanya secara pantas, berbagi dengan sesamanya, terutama yang paling membutuhkan, yang mungkin tidak bisa membalasnya kembali, dan bersyukur kepada Allah secara pantas. Adalah wajar bahwa kita mencari kehormatan, wajar. Tapi apakah kehormatan itu dicari secara pas dan pantas? Bagaimana dengan banyak teladan orang hebat yang mencari kehormatan justru bukan meninggikan diri, tetapi dengan cara merendahkan diri, dengan cara rendah hati. Merendah hati bukan berarti meniadakan keutamaan-keutamaan, melupakan apa yang baik dalam dirinya, tetapi berusaha menempatkan diri pada posisi di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, karena percaya bahwa sesama juga memiliki kebaikan, kelebihan, dan kehebatannya. Kerendahan hati memungkinkan orang sadar bahwa segala apa yang dimilikinya, baik secara material maupun secara spiritual, adalah titipan yang diberikan Tuhan untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraannya dan bagi keselamatan banyak orang. Maka Yesus mengajak kita untuk tahu diri dan tahu batas, sebagaimana orang yang diundang dan yang bergaul di tengah masyarakat dengan cara menghormati dan menghargai orang lain secara pantas. Hingga pada zaman Yesus, duduk pun diatur sedemikian rupa agar orang pun mendapat tempat terhormat. Kadang-kadang waktu kalau ada foto dengan uskup, rebutan, pengen dekat semua. Ya, jarang ada orang silakan. Padahal kalau kita bilang silakan, ada nanti kesempatan yang luar biasa. Tiba-tiba muncul foto berdua selfie dan dapat.
Saya pernah mengalami, saudara-saudari. Tahun 2019 ada kesempatan misa dengan Sri Paus Fransiskus di Kapel Santa Marta. Karena saya harus mengurusi yang lain juga, akhirnya saya tidak mendapat tempat di depan karena orang duluan masuk ke tempat di depan. Saya duduk di belakang, paling belakang, karena saya paling terakhir yang memasuki karena harus mengurusi dulu semua hal itu supaya beres. Jadi saya duduk di belakang, jauh dari Paus Fransiskus. Ya, kapelnya kecil ya, jauhnya segitulah. Saya doa, di luar dugaan itu yang saya bilang itu ya. Saya doa, selesai misa doa. Waktu saya berdoa kok ada orang mendekati, duduk. Saya nengok. Paus Fransiskus duduk di samping saya. Dia berdoa seusai misa di samping saya. Luar biasa. Nah, Tuhan akan memperhatikan itu. Nah, Yesus mengajak kita, makanya bagaimana kita mengutamakan orang lain. Tidak usah berebut rahmat. Tuhan tahu rezeki orang masing-masing. Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang pas dan pantas. Tuhan tidak akan lupa pada kebaikan-kebaikan kita. Maka Yesus mengajak rendah hati supaya kita bisa berbela rasa. Saudara-saudari yang terkasih, setinggi-tingginya jabatan, seluas-luasnya pengetahuan, sebanyak-banyaknya sahabat, dan sekaya-kayanya harta, orang diajak untuk tetap menghargai dan menghormati orang lain dengan rendah hati, sebagai jalan untuk bermurah hati seperti Allah menghargai dan bermurah hati pada kita. Seandainya ada kerendahan hati dalam diri semua orang dan ada bela rasa bagi mereka yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur orang banyak, mungkin berbagai kerusuhan hari-hari ini tidak akan pernah terjadi. Bagaimana mungkin orang secara umum bisa mengundang gelandangan tak dikenal seperti Paus kalau tidak mempunyai kerendahan hati yang dibarengi oleh rasa syukur kepada Allah dan kemurahan hati bahwa yang diberi dan dibantu pun akan menjadi berkat baginya yang tak terduga, walau mungkin tidak bisa memberikan seperti apa yang kita berikan, tetapi kita akan mendapatkan apa yang tidak kita duga. Bagaimana mungkin orang bisa memperhatikan mereka yang tak punya jika ia tak rendah hati dan murah hati? Kerendahan hati menjadi jalan untuk bermurah hati. Hanya orang yang rendah hati bisa murah hati. Maka Yesus mengajak kita untuk berbagi sukacita dengan murah hati dengan mereka yang tak punya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak pernah lupa pada kebaikan dan kemurahan hati kita. Ia akan menganugerahi kita dengan apa yang pas dan pantas pada waktu yang